Cerita berawal dari suatu rekaman lab yang viral di sosial media, di mana di rekaman itu terlihat dua orang remaja akan membuka pintu ruangan 402 di rumah sakit jiwa Gonjiam yang terkenal sangat angker. Lalu live streaming mereka berakhir begitu saja ketika mendengar suara bola pingpong dari kejauhan. Kedua remaja ini dikabarkan menghilang, dan setelah video itu diteliti lagi, terlihat sosok yang sedang memperhatikan mereka dari lubang pintu. Hajun adalah vlogger horor sekaligus pemilik sebuah channel YouTube bernama Horror Times. Ia yakin jika kejadian di video tersebut benar-benar nyata tanpa settingan sama sekali. Maka dari itu tempat ketiga yang akan dikunjungi Hajun adalah RSJ Gonjiam, tempat paling angker di Korea dan masuk urutan ke-7 tempat terseram di dunia versi CNN. Berdasarkan rumor yang beredar, dulu Gonjiam adalah rumah sakit jiwa terbaik di Korea yang dibuka pada tahun 1961 sampai akhirnya RSJ itu ditutup pada tahun 1979 karena insiden pasien bunuh diri massal tanpa alasan yang jelas. Banyak rumor miring tentang tempat tersebut, mulai dari kepala rumah sakit bernama Park Sun-hye yang diduga adalah otak dari bunuh diri massal. Dan sebelum dibangun dulunya lokasi itu tempat penyiksaan dan tempat dibantainya tentara-tentara Korea oleh tentara Jepang. Sampai rumor paling seram, yaitu ruangan 402, satu-satunya ruangan yang terkunci di sana. Konon katanya siapapun yang membuka ruangan tersebut akan dikutuk sampai mati. Hajun dan timnya pun tertarik untuk mengunjungi RSJ Gonjiam pada tanggal 26 Oktober, tanggal yang sama saat RSJ itu ditutup. Ia juga akan memilih para penontonnya untuk ikut uji nyali dengannya dan menyelidiki kebenaran tentang banyaknya makhluk goib di sana. Singkat cerita, Hajun beserta kedua timnya Sunghon dan Sungwook, juga satu personel baru yaitu Jaeyoon, akan berangkat ke RSJ Gonjiam bersama 3 peserta yang terpilih. Mereka adalah Jihyun, Ayeon, dan juga Charlotte. Biar makin akrab, mereka pun nongki dulu dan ngobrol-ngobrol. Ternyata Charlotte sudah mengunjungi 3 tempat terseram versi CNN. Lalu mereka membicarakan rumor di Gonjiam, di mana akan terdengar suara bola pingpong sebelum melihat penampakan. Juga tentang kepala RSJ yang katanya menghilang. Ada juga yang mengatakan ia gantung diri di kamar mandi RSJ. Hajun pun berharap live streamingnya kali ini bisa ditonton sebanyak 1 juta kali agar mendapatkan AdSense 500 juta won. Keesokan harinya mereka on the way ke Gonjiam dan membicarakan rumor tentang hantu kepala RSJ yang gak pernah menampakkan diri. Biasanya orang-orang cuma melihat penampakan hantu pasien dan hantu gadis SMA. Sama seperti 2 remaja yang hilang sebelumnya. Dulu pernah ada 3 gadis SMA uji nyali ke sana dan mencoba membuka ruangan 402. Sampai akhirnya mereka ditemukan tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu 2 dari mereka menjadi gila dan bunuh diri, sedangkan satunya masih koma sampai sekarang. Hajun mengatakan jika puncak acara nanti adalah membuka ruangan 402. Lalu mereka pun mengundi siapa yang akan membuka pintu tersebut. Dan apesnya si paling penakut Jaeyoon yang terpilih. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di RSJ Gonjiam. Tapi untuk masuk ke dalam sana mereka harus memutar agak jauh lewat belakang, dikarenakan gerbang utama di pagar portal besi dan biasanya banyak patroli polisi di sekitar sana. Mereka pun masuk lewat jalanan hutan agar tidak terpantau CCTV dan membangun tenda di dekat RSJ Gonjiam. Malam harinya Sunghon dan Sungwook masuk duluan ke RSJ Gonjiam untuk memasang CCTV dengan sensor yang bisa mengikuti gerakan apapun.
Kemudian setelah makan malam mereka pun bersiap masuk ke dalam sana, kecuali Hajun karena ia sebagai kapten dan operator di tenda. Setiap orang diberikan kamera GoPro masing-masing. Juga ada alat pengukur medan elektromagnetik yang bisa mendeteksi hantu. Lalu mereka berenam pun akhirnya siap masuk untuk beruji nyali. 오케이, 사운드 이상무. 재윤이 지안. 오케이, 됐고. 사운드 체크. Dalam perjalanan Jaehyun menemukan kain putih yang ternyata hanyalah selembar CD wanita. Lalu ia menggantungnya di pohon sebagai penanda jalan jika nantinya mereka tersesat. 벌써 12,000뷰 돌파. 5분 뒤에 바로 오네요. Saat sudah dekat dengan gedung, terdengar suara siren polisi dari kejauhan, dan mereka pun langsung menutup lampu flash agar tidak ketahuan. Setelah situasi aman, mereka pun akan masuk ke gedung mencekam tersebut yang terdiri dari 4 lantai dan lantai pertamanya adalah basement. Lalu Hajun pun akhirnya memulai live streamingnya. 수응이 좋고 자 라이브 호러쇼 곤지암 공포체. Mereka pun mulai memasuki lorong di lantai 2 dengan kamar-kamar yang berhadapan dan ada banyak sampah di lantainya. Setelah itu Charlotte menuangkan sedikit air suci yang ia bawa langsung dari gereja Yungtong, berharap bisa merekam hantu yang kepanasan dengan air suci tersebut. Lalu Sungwook sebagai pembawa acara menjelaskan apa yang akan mereka lakukan di sana. Tapi tiba-tiba pintu ruangan kepala rumah sakit tertutup dengan sendirinya. Karena memang niatnya dari awal nyari masalah, mereka pun langsung memeriksa ruangan tersebut. Terlihat di dalam sana ada foto-foto dari Park Sun-hye, si kepala rumah sakit. Mulai dari foto bareng bersama pasien saat penerimaan penghargaan, dan ketika bermain bola pingpong. Juga ada papan yang menunjukkan nama presiden di tahun penutupan rumah sakit. Sampai akhirnya sesuatu yang mengagetkan kembali terjadi. 자 이제 정리 멘트 주고. Mereka pun dipisah menjadi 3 kelompok berpasang-pasangan. Sungwook dan Sunghon menyiapkan ritual di lantai 2, Jihyun dan Charlotte di lantai 1, sedangkan Ayeon dan Jiun di lantai 3. Jiun dan Charlotte mulai berkeliling di lantai 1. Charlotte yang sudah mendatangi 3 tempat terseram meninggalkan tanda tangannya di sana sebagai tempat yang keempat. Dan di bawah tanda tangannya terdapat tulisan teruslah untuk hidup. Lalu mereka akhirnya masuk ke dalam ruangan laboratorium yang banyak genangan air. Peralatan-peralatan lab berserakan di lantai. Dinding bekas terbakar dan juga ada boneka kecil di dalam lemari. 여기 무슨 인형이 있습니다. 무슨 냄새야? Selanjutnya di lantai 3 ada Jiun dan Ayeon. Di sana Jiun merasa lebih dingin daripada lantai 2 sebelumnya, padahal suhunya sama 13 derajat. Lalu mereka menemukan meja pingpong yang rusak dan ada burung mati di dekatnya. Setelah itu mereka masuk ke kamar mandi yang terkenal sangat menyeramkan dan ada noda hitam berbentuk orang yang konon katanya sebagai akses keluar masuknya hantu di sana. Dengan wajah tegangnya, Jiun yang penakut mencoba masuk ke ruang pemandian berbentuk kolam. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu di tengah-tengahnya yang ternyata 자 3층 됐고. Setelah itu live streaming kembali ke Jihyun dan Charlotte yang sudah pindah ke lantai 4, tepat di samping ruangan 402. Charlotte menjelaskan alat pendeteksi hantu dengan sensor infrared sudah ditempelkan ke beberapa langit-langit lorong. Lalu Jihyun menceritakan jika ruangan 402 dulunya adalah ruangan perawatan intensif. Pintu itu sangat susah dibuka dan tidak ada satupun yang bisa membukanya sejak rumah sakit itu ditutup. Semua orang yang sudah mencoba membuka selalu bernasib tragis. Ada yang bunuh diri tanpa alasan, koma, atau meninggal karena kecelakaan.
Maka dari itu orang-orang menyebutnya sebagai kutukan ruangan 402. Sebelumnya Sungwook sudah mencoba membuka pintu tersebut dengan berbagai cara, tapi tidak berhasil. Dan nanti mereka akan mencobanya lagi untuk menjadi orang pertama yang bisa membuka dan merekam isi dari ruangan 402. Setelah itu mereka semua berkumpul kembali ke ruangan kepala rumah sakit untuk mengadakan ritual pemanggilan arwah. Terlihat banyak tali-tali dan lonceng yang akan bersuara ketika hantu datang. Mereka juga sudah menyiapkan lilin, dupa, dan juga kertas mantra. Sampai akhirnya Ayon memulai ritualnya dengan menyalakan dupa dan membakar kertas mantra pemanggil arwah tersebut. Lalu tiba-tiba 소리 흔들려요. Sungwook pun memberitahu penonton jika ruangan tertutup, tapi tiba-tiba semuanya bergerak-gerak sendiri, termasuk CCTV yang mereka pasang. Meskipun begitu, mereka akan tetap melanjutkan uji nyali tersebut. Lalu Hajun mengabari Sungwook bahwa penonton live streaming sudah menembus angka 100.000. Tapi tiba-tiba terjadi suatu hal yang sangat aneh di dalam tenda. 왜 이래? Setelah mengakhiri acara ritual, mereka kembali ke ruang laboratorium untuk melihat keadaan. Dan terlihat boneka yang awalnya berada di lemari tiba-tiba berpindah tempat. Charlotte dan Jihoon pun mulai panik karena mereka ingat betul sebelumnya boneka itu berada di lemari. Hajun yang melihat boneka itu dari layar menyadari jika itu adalah boneka yang sama seperti yang dibawa salah satu pasien di foto. Tapi dengan tololnya Sungwook mengambil boneka tersebut agar lebih terlihat jelas di kamera. Charlotte pun panik dan teriak ketakutan melihatnya karena menurutnya tidak semua barang bisa diambil begitu saja di tempat seperti ini. Charlotte memarahi Sungwook karena benda-benda seperti itu terkutuk dan sungguh bisa mendapatkan masalah yang sangat besar. Sungwook pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengambil barang-barang lagi. Charlotte akhirnya mulai tenang dan mereka pun melanjutkan live streamingnya. Jihyun dan Ayon diminta pergi ke lantai 4 untuk memasang lampu infrared di langit-langit, sedangkan yang lainnya lanjut ke ruang klinik. Di dalam sana terdapat banyak kotak-kotak kayu kecil seperti peti mati yang dipakai untuk merawat pasien. Tapi anehnya kotak-kotak itu memiliki lubang di tengah. Sungwook pun mencoba membuka salah satu kotak yang masih tertutup. Karena tidak ada gagang pintu, ia kemudian memasukkan tangannya melalui lubang. Dan yang terjadi sebuah energi tiba-tiba menarik tangannya dari dalam sana. Jihyun yang merasa Sungwook cuma bercanda mencoba memasukkan tangannya juga. Namun yang terjadi mereka semua semakin panik ketakutan karena melihat tulisan di bawah tanda tangannya Charlotte yang awalnya hidup dan sekarang menjadi kata bunuh diri. Charlotte dan Jihyun pun akhirnya memutuskan keluar dari sana demi keselamatan mereka berdua. Hajun pun terheran-heran setelah melihat tulisan di dinding yang memang beneran berubah.
Tapi karena penonton live streaming sudah mencapai 300.000 dan cuan di depan mata, Hajun bilang ke Sungwook dan Sunghon kalau tulisan di dinding gak berubah sama sekali dan memang dari awal seperti itu. Meskipun sudah banyak kejadian aneh, bahkan tangan Jihyun sampai terluka, Hajun tetap memaksa mereka berdua melanjutkan live streamingnya. Sampai akhirnya Hajun sangat emosi ketika Sungwook ingin berhenti dan keluar dari sana. Setelah itu Hajun mencoba mengecek rekaman-rekaman sebelumnya dan menemukan sesuatu yang aneh, yaitu saat Sunghon sedang merekam Sungwook, tapi ada kamera lain yang merekam mereka berenam. Dan tiba-tiba listrik di tenda kembali mati. Listrik pun kembali menyala. Lalu Sunghon yang berhasil merayu Sungwook setuju melanjutkan live streamingnya lagi, asalkan mereka semua dinaikkan gajinya. Melihat penonton yang sudah tembus 700.000, Hajun pun langsung menyetujuinya dan meminta mereka segera ke lantai 3. Selanjutnya Sungwook dan Sunghon memasuki ruangan pemandian. Sempat terdengar suara besi yang sangat keras dari kejauhan dan membuat mereka terdiam. Hajun pun meminta mereka mendatangi suara tersebut yang berasal dari ruang peralatan. Baru saja masuk ke sana, tiba-tiba kursi roda berjalan dengan sendirinya. Kembali terdengar suara pukulan besi. Lalu semua barang menempel ke langit-langit dan berterbangan. Sementara itu di luar, Jihyun dan Salot masih melanjutkan perjalanan ke tenda. Tapi anehnya mereka dari tadi cuma muter-muter di tempat yang sama. Yang lebih horornya lagi, barang-barang di lab dan juga bangkai ayam berserakan di sana. Lalu tiba-tiba Jihyun terdiam dan tidak berbicara sama sekali. 그래. Beruntungnya Salot masih bisa kabur dan berhasil menemukan tenda. Tapi ternyata di dalam sana gelap gulita. Dan tiba-tiba Salot sudah berada di ruangan yang sangat besar. Lalu di bawah kakinya ia melihat sebuah boneka, juga sosok makhluk yang sangat aneh membelakanginya. Dan yang terjadi, Sunghon yang sudah terbangun dari pingsannya langsung pergi menemui Jaehyun dan Ayeon yang sedang membuka pintu 402 di lantai 4. Sunghon mengajak mereka berdua segera pergi dari sana dan menceritakan kejadian mengerikan yang terjadi di lantai bawah. Sunghon pun akhirnya mengaku jika ia, Sungwook dan Hajun sudah kong kali kong merekayasa barang-barang bergerak saat ritual. Juga sengaja memindahkan boneka agar mereka ketakutan dan mendapatkan lebih banyak penonton. Tapi yang terjadi saat ini benar-benar nyata dan mereka harus segera pergi dari sana. Pengakuan Sunghon itu pun disaksikan penonton yang hampir menyentuh angka 1 juta. Hajun yang melihat teman-temannya tidak bisa diandalkan, emosinya meluap-luap dan akan masuk ke gedung dengan merekam dirinya sendiri. Setelah itu tiba-tiba ada bola pingpong mental ke mereka bertiga dan terdengar suara Salot yang meminta pertolongan dari dalam ruangan 402. Lalu lampu di sana kelap-kelip sampai akhirnya pintu 402 terbuka dengan sendirinya.
Taeyeon, Sunghon, dan Jihoon sudah berada di dalam ruangan 402 yang sangat gelap dan bergema. Ruangan itu dipenuhi dengan air, memiliki kubangan air di langit-langit dan mereka tidak bisa menemukan satupun pintu di sana. Jelas saja mereka sudah berada di dimensi alam goib. Dalam kebingungan dan ketakutan, tiba-tiba di lain tempat, Hajun menerbangkan drone untuk memeriksa keadaan gedung dari luar. Tapi ia malah melihat penampakan di salah satu jendela. Ia pun gak peduli dan tetap nekat masuk demi menambah piwos. Perlahan-lahan ia masuk ke dalam ruangan 402, tapi tidak ada siapapun di dalam sana. Hajun pun mencoba melihat ke bawah lewat jendela dan melihat dirinya sendiri di bawah sana. Hingga akhirnya Sungwook yang tadinya pingsan tiba-tiba terbangun di sebuah koridor dalam keadaan terikat di kursi roda. Lalu kursi roda berjalan dengan sendirinya dan membawa Sungwook ke sebuah ruangan. Meskipun kejadian itu sangat mengerikan, ironisnya penonton menganggap live streaming tersebut hanyalah sebuah settingan dan menyisakan 500 penonton saja. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Semoga kalian terhibur. Bye-bye.